Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Riza Fahrezi dari kelas IT 4603. Di sini saya akan membahas mengenai Ghazul Fikri. Ghazul Fikri. Jadi ini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu mulai dari definisi, tujuan, target, bahaya, sarana media, dan langkah-langkah untuk menangkal Ghazul Fikri. Pertama-tama kita bahas definisi Ghazul Fikri. Jadi Ghazul Fikri itu secara bahasa itu kan Ghazul itu artinya perang dan Fikri itu adalah eh, pemikiran. Jadi Ghazul Fikri itu adalah perang pemikiran. Nah, kemudian sebagai umat Muslim kita bisa memaknai Ghazul Fikri itu adalah upaya menipu umat Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai cara dan strategi agar umat Islam mengikuti dan loyal kepada mereka, bahkan murtad dari agama Islam. Kemudian ada tujuan dari Ghazul Fikri. Tujuan dari Ghazul Fikri itu adalah eh, merusak akhlak, namanya menghancurkan fikrah atau visi gitu. Kemudian melarutkan kepribadian. Nah, ini juga Ghazul Fikri itu kalau sekarang mungkin istilahnya adalah bahasa mudahnya itu adalah brainwash gitu ya. Jadi Ghazul Fikri sama dengan brainwash. Nah, brainwash itu kan cuci otak ya. Eh, jadi ada seseorang yang mempengaruhi targetnya gitu ya dengan cara apa ya membujuk, memersuasi, memasukkan pemahaman-pemahaman yang tidak tepat gitu kepada target tersebut. Nah, sehingga eh, ya namanya brainwash gitu. Jadi seseorang itu bisa larut kepribadiannya juga gitu. Yang asalnya berpikir lurus, tapi dengan dimasukkan teori-teori ataupun pemahaman-pemahaman yang kurang tepat dan masuk gitu ya, eh, maka kepribadiannya pun bisa luluh, bisa larut gitu. Dan bahkan sampai murtad gitu ya, pemurtadan loyalitas kepada kaum kufar. Nah, kaum kufar itu adalah ya orang-orang kafir lah. Kemudian ada target Ghazul Fikri. Pertama, targetnya adalah mencegah Islam menyebar ke pelosok dunia. Caranya bagaimana menyebarkan berbagai kebohongan tentang syariat Islam. Kemudian memberikan gambaran bahwa agama Islam adalah agama kekerasan dan pertumpahan darah. Nah, ini kan misal ada peristiwa teroris misalnya. Itu kan eh, secara umum gitu ya. Orang pasti berpandangan, teroris agama Islam gitu ya. Kadang jihad atau segala macam. Padahal tidak tepat kalau kita menyalahkan salah satu agama dengan adanya peristiwa teroris gitu. Karena itu lebih ke pribadi masing-masing. Tidak bisa kita menjudge, oh agama Islam, agama ini, agama itu, dengan adanya satu peristiwa itu. Gitu. Kemudian menuduh Islam merusak daya cipta dan kecerdasan pengikutnya. Selanjutnya menghancurkan Islam dari dalam. Nah ini biasanya orang-orang yang menghancurkan Islam dari dalam ini dia strateginya diam-diam dan berbaur dengan misalnya penduduk setempat gitu. Kemudian dia mencari target-target yang lemah secara mungkin akidah, mungkin akhlak, mungkin juga ekonomi gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu kan mungkin bagi mereka mudah untuk diarahkan pikirannya di apa ya, dipimpin, diatur gitu ya untuk apa dimasukkan oleh pemahaman-pemahaman yang sesat bisa dibilang gitu. Kemudian bahayanya Ghazul Fikri. Nah, bahayanya salah satunya ini adalah tertipu dengan ucapan, penampilan, dan prestasi orang-orang kafir. Kemudian kecenderungan pada kekafiran yang mana kekaguman dan kecenderungan tersebut
lambat laun akan melahirkan rasa cinta. Nah, selain itu juga bahaya dari Ghazul Fikri itu seperti ini. Kalau dulu perang itu kan adalah perang fisik gitu ya. Jadi yang kita pakai itu adalah mungkin untuk berperang itu ya tombak, celurit, pedang gitu, ya, meriam atau panah gitu kan, yang yang bisa melukai secara fisik lah. Kemudian pada zaman sekarang agak berbeda. Jadi yang digunakan itu kan pemikiran. Nah, bedanya apa? Nah, dari dampaknya, kalau perang fisik itu ketika orangnya sudah tidak ada gitu ya, sudah mati di medan pertempuran lah, misalnya gitu. Nah, ya dampaknya ya di situ saja. Jadi eh, kerugiannya ya kerugian fisik itu gitu. Tapi kalau pemikiran berbeda. Jadi kalau perang pemikiran, seandainya orangnya pun sudah tidak ada, itu pemikiran bisa terus gitu sampai ke keturunan selanjutnya. Dan itu berbahaya. Jadi dampaknya itu berkelanjutan. Karena ya misalnya begini, kalau misal Perang Dunia Kedua gitu ya, Perang Dunia Kedua itu kan perangnya ya saat itu saja gitu. Ketika fisiknya sudah tidak ada, ya sudah, perangnya selesai. Tapi kalau perang pemikiran itu panjang, panjang. Orangnya sudah tidak ada pun dia akan terus ke anak cucu, ke keturunan itu akan ada saja seperti itu gitu. Dan itu menurut saya lebih berbahaya daripada perang fisik karena dampaknya itu ya, dampaknya itu panjang, berkelanjutan gitu. Itu lebih berbahaya menurut saya. Kemudian selanjutnya ada sarana Gozul Fikri. Sarana pers dan media informasi, pendidikan, penerbitan, hiburan, klub, olahraga, yayasan, dan lain-lain. Nah, dari semua sarana yang ada di sini, menurut saya yang paling bahaya itu adalah pers dan media informasi. Kenapa? Karena ibaratnya media itu seperti apa ya? eh, Bukan Tuhan juga, tapi apa ya? Jadi dia ini dengan media ini mereka bisa berbuat segala sesuatu gitu. Karena punya kapasitas dan bisa memberitakan segala sesuatu gitu. Dan yang paling ngeri adalah eh, kita bisa lihat media framing media barat. Nah, framing media barat itu ngeri loh. Jadi seperti eh, film gitu ya, di dalam film-film barat. Ini saya cerita aja ya. Saya pernah eh, nonton film namanya American Sniper itu. Itu memang yang digambarkan di film itu memang umat-umat Islam itu keras gitu. Jadi anak kecil sudah pegang bazooka gitu ya. Ibu-ibu membawa bom. Padahal kan tidak selalu seperti itu gitu. Tidak juga menggambarkan umat Islam seperti itu. Tapi mungkin mereka juga maksudnya tidak ke agama Islam. Tapi dengan seperti itu kan asumsi orang yang menonton ataupun siapapun yang melihat itu pasti, wah, umat Islam seperti ini. Karena kan pakaian-pakaiannya juga pakaian Timur Tengah yang mayoritas Muslim gitu. Nah, ibu-ibu seperti ini, wah, umat Islam seperti ini. Gini. Itu kan cukup berdampak sebetulnya terhadap pemikiran-pemikiran orang terhadap Islam gitu. Dan itu memang nyata gitu terjadi itu dan bahaya sebetulnya itu. Makanya menurut saya paling bahaya adalah media informasi. Karena segala sesuatu bisa diberitakan sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Asal mereka punya kapasitas gitu kan. Kemudian selanjutnya media Ghazul Fikri. Media Ghazul Fikri menyebarkan perbedaan pendapat tentang akidah di kalangan umat Islam, merusak kesucian akidah Islamnya dan menanamkannya dalam keraguan, menyuguhkan berbagai teori dan ide yang berlawanan dengan Islam seperti sekularisme, pluralisme, liberalisme. Sekular ini kan seperti memisahkan pemerintahan dengan agama gitu ya. Ini juga ada memisahkan agama dan dunia, membentuk pemerintahan anti Tuhan. Gitu. Kemudian langkah-langkah apa yang kita bisa laksanakan untuk menangkal Ghazul Fikri?
Di antaranya ada meninjau kembali kurikulum pendidikan di berbagai negara, memberikan penyadaran kaum muslimin tentang bahaya Ghazwul Fikri, dan memberikan langkah solutif menghadapinya. Nah, ini meninjau kembali kurikulum juga apakah sudah tepat atau belum. Nah, yang jadi masalah kan kalau belum. Nah, kalau belum itu sebaiknya atau ya seharusnya dievaluasi lagi itu kan supaya tidak menyudutkan salah satu agama ataupun budaya segala macam gitu ya. Kemudian mendirikan kantor berita, televisi, radio milik kaum muslimin sendiri yang mampu memberikan konsumsi pengetahuan yang baik, menyatukan para penulis, wartawan muslim untuk menghadapi Ghazul Fikri. Nah, ini sebetulnya ini bisa jadi ikhtiar untuk bersaing dengan media barat karena untuk melarang mengecam gitu ya media barat berbuat seperti itu juga menurut saya tidak bisa gitu dan tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi salah satu yang bisa dilakukan adalah membuat tandingan atau saingan dari media barat tersebut yang bisa meluruskan apa yang telah diberitakan, apa yang melenceng mungkin ya, berita-berita yang melenceng terhadap pandangan umat Islam. Kemudian, oke, sudah. Nah, mungkin akan saya tutup dengan, jadi kalau dulu itu karena perangnya perang fisik, jadi pertahanannya pun pertahanan fisik gitu ya. Kita lihat benteng Konstantinopel misalnya, itu kan benteng terkuat ya, benteng pertahanan yang terkuat gitu dari peperangan itu. Karena dilapisi oleh tiga benteng yang mana ya benteng pertama mungkin dilapisi oleh 20 meter tebal 20 lebar 20 meter dan kedalaman 10 meter gitu ya. Kemudian benteng kedua, benteng ketiga juga sama di tebal. Nah, itu kan implementasi dari pertahanan yang sangat kuat secara fisik gitu ya. Karena dulu perangnya juga perang fisik. Nah, kalau sekarang gimana? Kalau sekarang karena perangnya juga perang pemikiran, makanya yang harus kita bentuk itu kan perang apa sorry benteng pemikiran juga benteng eh, jadi kenapa itu butuh kita benteng itu karena ya kita tahu sendiri Ghazul Fikri ini adalah dampaknya luar biasa gitu kalau kita nggak punya benteng kalau kita nggak saring apapun yang kita terima gitu dan segala sesuatu kita masukkan masukkan itu kacau itu bahaya sebetulnya. Makanya yang kita butuhkan adalah benteng ini gitu untuk menyaring apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, diperlukan itu benteng itu. Jadi implementasinya sekarang sudah bukan benteng dengan ketebalan sekian lagi, tapi benteng pemikiran untuk menahan serangan-serangan Usul Fikri dari lawan gitu, dari lawannya umat Muslim gitu, yang mau menghancurkan Islam secara pemikiran gitu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf saya apabila ada kesalahan. Kiranya itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.